Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurifan dari Prodi D4 Teknik Boga 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini izinkan saya sedikit menjelaskan tentang PKM yang saya buat, tentang PKM kewirausahaan yang berjudul Cilok Rainbow. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga gambaran umum rencana usaha, dan yang terakhir metode pelaksanaan. Latar belakang. Rainbow Cilok merupakan cilok yang memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki daya saing yang tinggi. Makanan ringan ini selain harganya murah dan rasanya enak, cilok ini juga banyak mengandung protein yang tinggi karena terdapat daging di dalamnya. Tidak hanya itu, faktor kesehatan pun sangat diperhatikan. Bahan bakunya antara lain tepung kanji, bumbu bawang, dan pewarna alami yang kami gunakan. Lalu campurkan dengan daging sapi dengan menggunakan air, kemudian direbus dan dibentuk bulat-bulat kecil seperti pentol bakso. Tujuan penelitian ini untuk menciptakan sebuah inovasi baru berupa cilok rainbow yang sehat dan milenial. Gambaran umum rencana usaha itu analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan. Inovasi baru makanan berupa cilok rainbow yang unik dan sehat. Yang kedua, harga ekonomis. Yang ketiga, menggunakan bahan alami, jadi terjamin kualitasnya. Yang terakhir, nikmat dan mudah didapatkan. Kelemahan dari cilok rainbow sendiri yaitu mudah ditiru orang lain dan promosi yang lumayan sulit. Peluangnya dari cilok rainbow merupakan produk baru dengan konsep milenial. Yang kedua, banyak kaum milenial yang menginginkan jajanan sehat dan harga terjangkau, akan tetapi memiliki variasi yang menarik. Maka cilok rainbow lah solusinya. Yang ketiga, bisa menjadi jajanan hits di zaman sekarang. Ancamannya adanya perubahan selera dari masyarakat atau konsumen. Bisnis model canvas atau yang sering kita dengar yaitu BMC, Consumer Segment. Jadi yang pertama anak-anak dan mahasiswa, yang kedua masyarakat umum. Selanjutnya value proposition. Yang pertama, cilok rainbow merupakan campuran dari berbagai pewarna alami yang memiliki khasiat yang baik bagi tubuh. Yang kedua, meningkatkan daya saing jajanan lawas di zaman milenial. Channels yaitu promosi atau endorse. Yang kedua, menggunakan gerobak keliling sehingga memudahkan para konsumen untuk membeli. Selanjutnya consumer relationship. Yang pertama promo. Selanjutnya revenue stream. Pertama penjualan cilok rainbow. Key aktivis mengolah cilok dengan inovasi terbaru. Selanjutnya key resources, tempat produksi, tempat dan lahan untuk penjualannya. Yang terakhir media promosi. Selanjutnya key partnership, kami merangkul reseller, penjual cilok rainbow. Cost struktur, biaya penjualan. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis ekonomi kelayakan usaha. Untuk membuat 500 butir cilok rainbow, maka dibutuhkan biaya bahan-bahan. Yang pertama, kurang lebih untuk biaya bahan-bahan Rp154.500. Alat-alat perlengkapan ada 500.000. Selanjutnya biaya gas transportasi kurang lebih 50.000. Dan terakhir itu jadi jumlahnya sangat minim yaitu Rp694.500. Jadi dengan harga model segitu kita jual per tusuknya Rp1.500, maka didapatkan keuntungan kotor sekitar Rp750. Analisis kelayakan usaha. Yang pertama, produk memiliki rasa dan manfaat yang baik bagi kesehatan. Yang kedua, bahan-bahan untuk produksi mudah ditemui. Selanjutnya, strategi pengembangan usaha, strategi pemasaran. Selanjutnya, mengikuti event-event jajan pasar,
menerima orderan atau pesanan, strategi produksi, peningkatan mutu produk, dan pemberdayaan sumber daya manusia tenaga kerja. Metode pelaksanaan. Yang pertama, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan yaitu menjual cilok Rainbow dengan harga yang terjangkau di kalangan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat lainnya. Menjual cilok dengan sistem keliling dan memilih tempat yang strategis, contohnya kampus, sekolahan, alun-alun, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menjual dengan menjelaskan manfaat dari cilok Rainbow sendiri. Terakhir, mengonsep penjualan cilok Rainbow. Konsep cilok Rainbow sendiri yaitu colorful. Selanjutnya ada labeling. Dalam penjualan cilok Rainbow ini dibutuhkan lidi sebagai tusuk dan plastik untuk pemasaran. Karena cilok Rainbow ini jajanan ringan yang mana biasanya sekali santap langsung habis, maka untuk labeling kami tiadakan. Maka untuk komposisi bisa langsung ditanyakan kepada penjual, jadi bisa langsung berinteraksi dengan penjual. Di sini ada alat-alat dan bahan-bahannya. Yang pertama, untuk alat itu ada mangkuk, gelas takar, panci, cobek, piring, sendok, dan timbangan. Untuk bahannya ada tepung, daging sapi, garam, bawang putih, wortel, buah stroberi, dan bayam. Cara membuatnya pun terbilang mudah, bisa dicoba bagi teman-teman. Yang pertama yaitu campurkan daging sapi yang sudah digiling dengan tepung tapioka. Tambahkan bawang putih dan garam, aduk sampai rata dengan tambahan air. Jika sudah tercampur rata, maka adonan dibagi menjadi 3 bagian. Masing-masing adonan dicampur dengan wortel, bayam, dan buah stroberi yang sudah dihaluskan untuk mendapatkan warna dari setiap adonan. Bentuk adonan sesuai warna masing-masing. Panaskan air, setelah mendidih, masukkan adonan yang sudah dibentuk ke dalam panci. Yang terakhir, setelah adonan mengapung, angkat dan tiriskan di mangkok. Baiklah, itu presentasi dari saya. Apabila teman-teman ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Saya meminta maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih.